Halo teman-teman, jadi kali ini kita lagi berada di daerah Denpasar. Setelah ini kita akan mengunjungi tempat yang kaya akan sejarah. Penasaran? Yuk! Nah, sekarang kita lagi berada di Museum Bajra Sandi. Museum ini terletak di pusat kota Denpasar, tepatnya di sebelah lapangan Puputan Renon. Ada apa aja sih? Yuk kita cek. Monumen Bajra Sandi ini dibangun sebagai bentuk penghargaan terbesar kepada para pahlawan yang telah gugur berkorban melawan penjajah. Penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh Belanda dengan taktik adu domba berhasil mengecoh rakyat Indonesia sehingga terjadi perpecahan antar kerajaan. Bali sebagai salah satu wilayah kerajaan saat itu turut berjuang mengusir Belanda. Pahlawan pelopor perjuangan di Bali diantaranya adalah I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Jelantik, dan I Gusti Ketut Pujo. Adapun pertempuran dengan nilai patriotik tinggi di Bali seperti Perang Jagarage tahun 1848, Perang Puputan Badung tahun 1906, Puputan Kelungkung tahun 1908, dan Puputan Margerana tahun 1946. Untuk melestarikan sejarah sekaligus bentuk apresiasi kepada para pahlawan, maka nama para pejuang dan momentum peristiwa diabadikan sebagai nama jalan, nama lapangan terbuka, dan berbagai monumen. Salah satu bentuk penghargaan terbesar yang dibangun oleh masyarakat Bali di Denpasar dikenal dengan nama Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Bajra Sandi. Kalian tahu nggak kenapa museum ini dinamakan Bajra Sandi? Selamat siang Ibu, kami dari SMK TI Global Bandung izin mewawancarai mengenai Monumen Bajra Sandi ini. Oke, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan pertama, mengapa museum ini dinamakan Bajra Sandi? Dan apakah terdapat filosofi di balik nama tersebut? Kalau untuk Bajra Sandi sendiri itu diberi nama sama masyarakat umum karena kalau dari jauh itu terlihat seperti bajra atau alat untuk memimpin upacara di Bali ya. Untuk nama sebenarnya itu adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bali karena di sini kan ada diorama yang khusus menceritakan tentang perjuangan masyarakat Bali dari masa ke masa. Oke, untuk pertanyaan kedua, daya tarik dari monumen itu apa aja Bu? Mungkin dari ceritanya atau peninggalan sejarah yang masih tersisa di sini? Kalau untuk peninggalan sejarahnya di sini nggak ada, cuman untuk ceritanya aja. Tapi kalau untuk yang menarik paling yang pertama adalah bangunannya, bentuk bangunannya. Kan seperti ada yang mengira tuh ini tuh pura karena bangunannya, iya, atau candi gitu kan. Terus yang kedua mungkin dioramanya sendiri kan, maksudnya untuk terutama untuk tamu asing itu sangat suka banget sama sejarah-sejarah di Bali. Ya paling itu ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, pengunjung yang datang dinominasi warga lokal atau turis asing? Kalau itu kebanyakan sebenarnya asing. Karena jujur aja kalau untuk tamu lokal itu kurang banget tentang sejarah. Mungkin karena mereka juga bosen. Kalau untuk kalau untuk tamu asing sangat excited untuk tentang sejarah. Perjalanan datangnya? Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat, kira-kira monumen ini didirikan tahun berapa ya Bu? Kalau untuk didirikan pertama itu peletakan batu pertamanya 1988. Iya. Ya, terus selesai 2003. Berarti pembangunannya cukup lama ya? Ya, karena sempat terhenti karena ada krisis moneter 1997-98 itu. Jadi Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana latar belakang sejarah sehingga Bajra Sandi ini bisa dipanggil sebagai Monumen Perjuangan Nasional? bukan perjuangan nasional ya, maksudnya kayak ini mungkin karena dari dioramanya juga, karena kan emang tujuan dibuatnya ini kan waktu itu sama Gubernur Bali itu kan tujuannya untuk memberitahu masyarakat gimana sih perjuangan masyarakat Bali dari masa purba, dari kerajaannya, dari penjajahan sampai kemerdekaan. Perjuangannya kan pasti maksudnya untuk kita itu kalau untuk di pelajaran sejarah kan untuk menyeluruh Indonesianya, untuk Balinya sendiri kan kita kurang mengetahui, jadi makanya dibuatlah monumen ini. Mungkin segitu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya sudah mau meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang.
Museum di dalam monumen ini memiliki 33 unit diorama yang menggambarkan keadaan masyarakat Bali sejak masa prasejarah, masa sejarah, masa Bali kuno, masa Bali Madya, masa penjajahan, hingga masa perjuangan merebut kemerdekaan secara berurutan. Diorama ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi yang dilengkapi model boneka manusia, binatang, dan pelengkap lainnya. Terdapat pula penjelasan lengkap tertulis dengan aksara Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris di tiap diorama. Penyuguhan diorama ini bertujuan agar pengunjung dapat memahami dan mempelajari alam, situasi, dan suasana Bali pada saat itu. Baik, sekian hasil video kunjungan tempat bersejarah dari kelompok kami. Kesimpulan dari video kunjungan ini bahwa banyak sekali loh tempat bersejarah, terutama di Bali yang menarik untuk kita kulik. Dan di Museum Baja Sandi ini menceritakan diorama tentang kisah dari manusia zaman purba. Perjuangan melawan Belanda dan Jepang. Berita kemerdekaan Indonesia pada saat proklamasi. Bahkan sampai kehidupan pasca kemerdekaan secara detail. Total jumlah gambaran diorama di sini kurang lebih sebanyak 33 cerita. Dan terakhir, harapan kami khususnya kepada warga lokal, mari kita mulai berkunjung ke museum-museum lokal di daerah Bali, agar kita dapat lebih mengenal sejarah perjuangan rakyat Bali terdahulu. And action. Jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Gini sih? Jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Terima kasih. Bye-bye. Bye.